Shalom. Pada hari ini teman kami Filma Radio Lahu akan mempresentasikan Nahum pasal 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Oke, baik, saya akan mempresentasikan hasil tafsiran saya pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Nahum pasal 1 dan pasal 2. Jadi latar belakang sama halnya dengan semua kitab nubuatan dalam perjanjian lama, kitab ini memakai nama pengarangnya. Nahum berarti hiburan atau menghibur. Sifat dari isi nubuatan ini ditunjukkan dalam judul beban. Bila dipakai secara teknis di antara tulisan para nabi, nama ini berarti hal yang membebani hati Allah dan juga membebani hati nabi ini, yaitu suatu berita yang berisi ancaman atau hukuman. Satu-satunya tema kitab adalah Niniwe, ibu kota kuno kerajaan Asyur. Dari penelitian arkeologi diketahui bahwa Niniwe jatuh pada 612 sebelum Masehi. Diprediksi Nahum ditulis barangkali sesaat sebelum kehancuran kota ini. Oke. Bersama dengan Nabi Yeremia, Habakuk, dan Zefanya, Nahum adalah seorang saksi bagi kerajaan selatan. Kerajaan utara telah dibawa ke pembuangan oleh Asyur hampir seabad sebelumnya. Kekuatan yang telah menguasai Asia bagian barat selama sekitar 3 abad sekarang akan dihancurkan oleh kekuatan gabungan bangsa Babel dan Media. Kitab Nahum mudah untuk diberi tanggal dalam batas sekitar setengah abad. Sekarang akan dihancurkan oleh kekuatan gabungan bangsa Babel dan Media. Oke, menjadi penafsiran saya dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 1. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Sebutan ini menunjukkan bahwa nubuatan tersebut adalah pesan penting atau hukuman pengadilan atas Niniwe yang terambil dalam kitab Yesaya 13 ayat pertama, dan juga ada dalam kitab Zakaria 9 ayat pertama. Ayat yang kedua, murka Tuhan Allah yang cemburu. Sang nabi dengan mengingat kembali semangat Allah dahulu demi kepentingan umatnya ketika diancam oleh bangsa Asyur, yakin bahwa ia sekarang tidak akan sedikit pun berkurang kepeduliannya untuk melindungi serta membela mereka. Ketika kitab suci berbicara tentang Allah yang cemburu, kata yang digunakan bukanlah dalam arti yang ditunjukkan kepada manusia. Di sini kata itu lebih berarti bahwa Allah lebih sungguh-sungguh berusaha memelihara kekudusannya serta pemerintahnya yang adil di dunia. Kita bisa juga lihat dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-5 dan Bilangan pasal 25 ayat yang ke-11. Bilangan mencatat perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun sampai di Kades. Dari sana mereka berbalik lagi ke daerah pegunungan Seir dan berpindah-pindah di daerah itu selama 38 tahun. Oke, bagian ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat panjang sabar. Fakta bahwa tindakan balas dendam Allah dinyatakan dengan terus terang dan secara berulang-ulang bukan merupakan alasan untuk menyimpulkan bahwa keputusan Allah diambil secara tergesa-gesa. Sebaliknya ia panjang sabar adalah bodoh untuk membayangkan bahwa kesabaran Tuhan datang dari kurangnya kuasa. Bisa terambil dari kita bisa lihat dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Tuhan tidak dapat mempengaruhi untuk menghadapi orang-orang bersalah seolah-olah mereka tidak berdosa. Ini akan berarti penyangkalan atas sifatnya.
Ayat keempat, menghardik laut. Atas perintah Allah, sungai-sungai dan lautan mengering seperti dulu, Laut Merah dan Sungai Yordan, dalam kitab Yesaya 50 ayat 2. Tuhan kita Yesus mewujudkan kuasa ini di Sungai Galilea. Bashan menjadi layu di tanah perjanjian. Bashan terkenal karena padang rumputnya yang sangat banyak, dan Karmel karena kebun anggurnya, dan Libanon karena hutan-hutan yang megah. Namun semuanya bisa layu karena kekeringan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8, siapakah yang tahan berdiri bila kemahakuasaan Allah dapat begitu menggerakkan kekuatan-kekuatan fenomena alam? Sebagaimana mungkin manusia lemah berharap untuk menahan kemarahan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan teoritis dari sang nabi memberikan sendiri jawabannya, yang berkuasa menyinggung batu menjadi roboh, aktivitas gunung berapi memberi reaksi terhadap tangan Allah yang penuh kuasa. Tuhan itu baik supaya orang-orang yang sezaman dengan sang nabi tidak mendapat kesan yang salah mengenai Allah, seolah-olah Allah itu menakutkan dan keras. Sekarang Nahum menekankan 3 kebenaran yang menekankan mengenai Allah. Oke, baik, kita akan lanjut dalam Nahum pasal 2, nyanyian ejekan terhadap Niniwe. Pasal 1 dan 2, maju terhadap engkau. Dalam penghinaan yang pahit, Nahum berbicara kepada Niniwe dengan menyarankan untuk menyerahkan tiap upaya yang memungkinkan untuk memperkuat tiap kubu pertahanan dengan maksud untuk menahan pasukan yang mendekat, yaitu dari Media dan Babel. Kebahagiaan Yakub, kedatangan Yakub dan Israel adalah negeri mereka serta bait Allah. Hal-hal ini walaupun diperkenalkan Tuhan karena hukuman ilahi oleh karena dosa Israel. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6, pengampungan Niniwe. Dalam gambaran tentang perebutan Niniwe, orang yang kuat adalah pasukan Media dan Babel. Mereka terutama menyukai warna merah. Mereka mengecat merah perisai mereka atau melapisinya dengan tembaga. Malapetaka Niniwe. Beberapa penafsir menganggap bahwa pernyataan ini berarti bahwa penduduk Niniwe bersifat heterogen, seperti sebuah kolam yang hidup dari banyak pembayar upeti dengan satu tujuan dalam pikiran untuk memperoleh kekayaan. Baik, ayat 11 dan 13, sang nabi dengan melihat ke masa depan secara mengejek bertanya pada kota yang angkuh di mana sekarang kebanggaannya, serta kemana larinya keberanian yang disombongkan. Langsung saja yang menjadi kesimpulan saya pada pagi hari ini, yaitu dari penafsiran di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa Allah lebih sungguh-sungguh berusaha memelihara kekudusannya serta pemerintahannya yang adil di dunia. Kita lihat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-5 dan kitab Bilangan 25 ayat yang ke-11. Allah mengasihi umatnya dan dia harus memperbaiki kesalahan yang diperbuat dengan mereka dalam pembuangan kerajaan Israel dan penyerbuan kerajaan Yehuda. Dua-duanya adalah kerajaan Asyur. Keseriusan dan kepastian diberikan pada pernyataan itu bahwa pada akhir kelak Allah yang adil sudah menetapkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap para pembintang. Baik, itu mungkin penjelasan dari saya. Baik, dari hasil presentasi Sabari Firman, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa maksud Allah mengunjungi bangsa Asyur yang telah menjadi tongkat amarah Allah?
Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang kita tahu sebelumnya bahwa bangsa yang telah menjadi tongkat amarah Allah atas Israel itu sebelumnya Niniwe telah bertobat dengan tulus pada masa Nabi Yunus, namun ia sekarang siap dihukum karena kekejaman dan keinginan besarnya untuk memiliki. Ia kejam dan berperangan dan tamak akan kekayaan yang diperoleh secara tidak jujur. Jadi itulah tujuan agar supaya Allah datang kepada bangsa Asyur dan bisa memperdamaikan setiap bangsa Asyur. Terima kasih. Demikian presentasi dari Saudara Filma. Sekian dan terima kasih. Shalom.